the whole world in his hands. He's got 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 you and me, brother, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the whole world 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 in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got the whole world in his hands. Hai, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu juga. Hai, ketemu lagi dengan Ciwiwit. Sekolah minggu di pagi hari ini, tanggal 9 Agustus 2020. Enci Wiwit tidak sendirian loh teman-teman. Enci Wiwit ditemani oleh Enci Ika. Hai, shalom. Ada Enci Asli. Hai, shalom. Ada Enci Olive. Hai, shalom. Dan ada Enci Pena Marina. Hai, shalom. Nah, anak-anak, tema kita di sepanjang bulan ini yaitu sahabat. Wow, dan judulnya apa ya, Cika? Sahabat yang baik turut menderita. Wow, mantap. Sahabat yang baik harus turut menderita. Nah, pasti anak-anak sudah siap beribadah? Siap. Mantap. Kalau sudah siap, kita siapkan Alkitab, Enci undang semua bangkit berdiri, dan kita angkat pujian kasihnya seperti sungai. Oke? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Anak-anak, mari nyanyikan satu pujian lagi. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja, panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri.
Masih tetap berdiri anak-anak, mari kita buka ibadah ini dengan doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang begitu baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan, cinta kasih, karunia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dijaga, dilindungi, diberikan waktu dan kesempatan pada saat ini. Kami mau memulaikan ibadah saat ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan tuntun peribadatan kami. Tuhan berkati peribadatan kami sehingga boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir dengan segala baik. Biarlah Tuhan kami mempersembahkannya untuk kepujian dan hormat nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Amin. Kau temanku, ku temanmu. Ayo kita nyanyikan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu selalu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Silahkan duduk anak-anak, kita saksikan ayat hafalan dari teman-teman kita. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Gloria Datulong. Saya anak sekolah minggu dari Jemaat Kolom 2. Saya akan menghafal ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Samuel 18 ayat 3 yang berbunyi, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya. 1 Samuel 18 ayat 3. Salam sehat. Sekolah minggu di rumah dulu, di rumah pun hatiku senang. Sampai jumpa. Pada minggu ini terdapat di dalam 1 Samuel 18 ayatnya yang ketiga. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayatnya yang ketiga. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Sekolah minggu di rumah dulu, ibadah di rumah dulu, di rumah pun hatiku senang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Gloria dan Tasya. Nah anak-anak, sekarang kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan pada kesempatan ini. Kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada saat ini kami bisa diberikan kesempatan untuk membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dan dengan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Bagi teman-teman kami yang berada di rumah dan dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca firman Tuhan seperti kami saat ini. Biarlah firman Tuhan yang mereka baca dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas pada esok hari dan hari-hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Anak-anak, mari membuka Alkitab kita
di dalam Ayub 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Sekali lagi, membuka Alkitab dalam kitab Ayub 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-13 dengan judul perikop Kesalehan Ayub. Bila semua sudah membuka Alkitab, mari kita membaca bersama-sama. Teman-teman, pembacaan Alkitab pada saat ini terdapat dalam Ayub 2 ayat 11 sampai 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang teman, dan Bildad, orang Suah, serta Sofar, orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka menggoyang jubahnya dan menabur debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama di tanah selama 7 hari, 7 malam, seorang pun tidak, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Terima kasih, Jevan. Nah, anak-anak, duduklah yang manis. Mari kita saksikan cerita dari firman Tuhan tadi. Ada seorang bapak yang sangat bahagia. Dia sangat kaya di negerinya. Dia tidak hanya mempunyai istri dan anak-anak yang sehat dan bahagia, tetapi juga memiliki banyak ternak, pembantu, harta kekayaan, dan tentu saja banyak uang. Bapak ini sangat taat kepada Allah. Itu sebabnya Allah sangat mengasihi dia. Ia bernama Ayub. Hingga pada suatu hari, semua yang ia miliki diambil daripadanya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teeman dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam.
seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Nah, anak-anak, demikianlah ceritanya. Sekarang, ayo kita evaluasi lagi. Yang pertama, di manakah pembacaan Alkitab hari ini? Yang kedua, siapa nama bapak yang mendapat musibah tadi? Yang ketiga, siapakah nama 3 orang sahabat Ayub? Ya, jawaban yang pertama yaitu pembacaan Alkitab berada di Ayub 2 ayat 11 hingga 13. Untuk pertanyaan kedua, pasti semuanya masih tahu, yaitu Bapak Ayub. Betul sekali. Dan yang untuk pertanyaan ketiga, siapakah nama 3 orang sahabat Ayub? Ya, siapakah dia? Ayo kita baca sama-sama di ayat yang ke-11. Nama sahabat Ayub adalah yang pertama Elifas orang Teeman, Bildad orang Suah, dan Zobar orang Naamah. Nah, anak-anak, pelajaran hidup dari cerita di hari ini adalah kita juga mempunyai seorang sahabat yang luar biasa yang selalu ada di dekat kita walaupun dia tidak kelihatan. Dia bisa menyembuhkan segala penyakit dan memberi kita penghiburan di saat kita susah. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita semua. Dia sangat mengasihi kita. Jika kita datang padanya dalam doa, maka Dia akan mendengarkan kita. Kita boleh bilang apa saja kepada Tuhan Yesus. Misalnya, kalau kita sedih atau dalam keadaan sakit, keluarga ataupun teman kita juga sakit, maka kita boleh berdoa, bermohon agar Tuhan Yesus menyembuhkan. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat yang sungguh mengasihi kita, maka kita juga boleh menjadi seorang sahabat yang mengasihi siapa saja, apalagi itu sahabat kita sendiri. Tuhan Yesus pasti senang bila anak-anak bisa menghibur teman yang sedang sedih dan susah. Seperti pada cerita tadi, kita melihat bahwa Elifas, Bildad, dan Zobar adalah sahabat yang baik bagi Ayub. Bagaimana dengan anak-anak sekalian? Apakah kamu sudah pernah mendoakan dan menghibur teman yang sakit? Apakah anak-anak sudah pernah mendoakan dan menghibur teman yang sedang susah? Yuk, kamu pun bisa jadi sahabat yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu
Amsal pasal 17 ayat 17 yang berkata demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal pasal 17 ayat 17. Sekali lagi, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Anak-anak, sekarang mari memberi persembahan. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, pada hari ini kami boleh mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan sepanjang hari dan sepanjang waktu lamanya. Tuhan selalu menyertai kami, baik di waktu kami susah dan di waktu kami senang. Ada banyak pergumulan di dalam hidup kami ya Tuhan, tetapi Tuhan selalu tolong dan buka jalan. Tiada kasih yang sejati selain kasih yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada hari ini secara khusus kami berdoa buat persekutuan ibadah sekolah minggu yang di dalamnya ada anak-anak dari kolom 1 sampai dengan kolom 6. Tuhan tolong sertai dan bimbing anak-anak dalam pendidikan, dalam menuntun ilmu supaya anak-anak dapat menyenangkan hati orang tua, terlebih menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam rasa malas untuk belajar dan menuntun ilmu. Berikan roh semangat dalam diri anak-anak supaya memotivasi ini selalu dapat timbul di setiap hati anak-anak. Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami mau berdoa buat orang tua dari anak sekolah minggu. Kami mohon jamah mereka Tuhan, supaya mereka rindu bersekutu dengan Engkau dan mempersiapkan anak-anak untuk lebih dekat mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan Yesus tolong jaga dan lindungi Mama Papa dari anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Bukit Sion Perum Agape Gria, diberikan kesehatan dan kekuatan, dijauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit. Ampuni setiap kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, sengaja maupun tidak disengaja, yang sudah melawan dan menyakiti hati Tuhan. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu, diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, dimanapun mereka pergi dan berada, lebih heran lagi untuk bisa melayani Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong berkati keluarga dari guru-guru sekolah minggu, dimanapun mereka pergi dan berada, boleh menjadi saluran berkat bagi sesama dan bagi semua orang.
Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Ampuni akan setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Doa ini belum sempurna dan akan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan dan akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari berdiri, kita angkat satu pujian lagi. Tetap berdiri anak-anak, kita menutup ibadah ini dengan doa dan menerima berkat. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan dan kelancaran kegiatan ibadah kami pada hari ini. Terima kasih dalam menuntun ibadah kami dari awal rangkaian ibadah hingga menuju akhir. Terima kasih banyak Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Anak-anak, kini kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua anak sekolah minggu menjadi sahabat-sahabat yang baik, menjadi anak-anak manis, anak-anak yang memuliakan Tuhan dan memiliki masa depan yang gemilang. Tuhan memberkati dengan kasih karunia dan memberi kepada kita sekalian damai sejahtera. Ya, demikianlah ibadah kita. Silahkan duduk kembali anak-anak. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu di saat ini boleh selesai dengan cara baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ibadah di saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa sampaikan salam kepada Mama, Papa, Opa, Oma, Tante dan Om, dan adik serta kakak kita. dan semua yang kita jumpai. Nah, anak-anak, kalau kita mau bepergian, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Akhirnya, salam sehat. Ibadah di rumah dulu. Sekolah minggu di rumah dulu. Di rumah pun hatiku senang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.